Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dalam memenuhi penugasan UAS Filsafat, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis mengenai sebuah kasus, di mana kasus dokter di desa religius ini menggambarkan dilema klasik yang sering muncul di persimpangan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Filsafat ilmu dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menjabatani perbedaan ini melalui lensa epistemologi, metodologi, ontologi, dan aksiologi. Pertama, kita bahas melalui epistemologi, metodologi, dan sumber kebenaran pengetahuan, di mana filsafat ilmu mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Dalam konteks medis, kebenaran pengetahuan didasarkan pada bukti empiris, eksperimen terkontrol, dan metode ilmiah yang sistematis. Vaksinasi dan terapi ilmiah lainnya bekerja karena telah melalui uji coba ketat dan terbukti efektif secara statistik. Dokter berpegang pada prinsip ini di mana data objektif dan rekabilitas menjadi landasan. Namun, di sisi lain, sumber kebenaran bagi pasien religius seringkali berasal dari kitab suci, tradisi lisan, interpretasi spiritual, dan pengalaman personal yang dianggap sebagai manifestasi kehendak ilahi. Dalam pandangan mereka, doa dan pengobatan tradisional mungkin memiliki keefektifan yang melampaui pemahaman ilmiah karena didasarkan pada keinginan terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk mengakui adanya pluralitas sumber kebenaran. Bukan berarti satu lebih benar dari yang lain secara mutlak, melainkan bahwa keduanya beroperasi dalam kerangka epistemik yang berbeda. Dokter perlu memahami bahwa keyakinan pasien adalah sistem pengetahuan mereka sendiri, yang tidak dapat serta-merta diabaikan sebagai tidak ilmiah. Pendekatan yang efektif adalah dengan mengomunikasikan dasar-dasar ilmiah pengobatan modern dengan cara yang menghargai kerangka keyakinan pasien, misalnya dengan menjelaskan bahwa vaksinasi tidak melawan Tuhan, melainkan memanfaatkan prinsip-prinsip alam yang juga diciptakan olehnya. Kemudian, dokter juga dapat menekankan bahwa ilmu kedokteran bertujuan untuk meringankan penderitaan dan tujuan yang mungkin selaras dengan nilai kemanusiaan dalam banyak agama. Selanjutnya, kita bahas melalui ontologi atau ilmu tentang keberadaan dan hakikat, di mana ilmu kedokteran memandang penyakit sebagai fenomena fisik dan biologis yang memiliki sebab akibat yang dapat diidentifikasi dan diobati, di mana tubuh manusia dipandang sebagai sistem yang dapat dipelajari, didiagnosa, dan diintervensi secara mekanis atau biokimiawi. Lalu, esensi masalah dalam kasus ini adalah adanya patologi fisik yang memerlukan intervensi medis. Dalam keyakinan agama, mungkin memandang penyakit tidak hanya sebagai fenomena fisik, tetapi juga sebagai aspek spiritual, cobaan, atau bahkan hukuman ilahi. Kesembuhan bisa jadi dipandang sebagai anugerah, mukjizat, atau hasil dari kesolehan. Lalu, esensi masalah tidak hanya pada kondisi fisik itu sendiri, melainkan pada hubungan manusia dengan kekuatan ilahi dan takdirnya. Dalam filsafat ilmu, mendorong kita untuk mengakui adanya berbagai lapis realitas. Meskipun ilmu medis berfokus pada dimensi fisik, dokter yang bijaksana akan mengakui bahwa pasien juga hidup dalam realitas spiritual dan sosial mereka. Ini berarti dokter perlu mengadopsi pandangan holistik terhadap pasien, di mana tidak hanya tubuh yang diobati, tetapi juga aspek pikiran dan spiritual yang harus dipertimbangkan. Dokter dapat mencoba menjelaskan bahwa perawatan medis tidak menghilangkan kesempatan untuk berdoa atau melakukan pengobatan tradisional, melainkan dapat bekerja secara komplementer. Misalnya, obat ini akan membantu tubuh Anda melawan penyakit, dan doa Anda akan memberikan kekuatan batin dan ketenangan. Selanjutnya, aksiologi terkait etika dan tanggung jawab sosial, di mana nilai utama dalam praktik medis modern adalah kesejahteraan pasien dan tidak membahayakan. Dokter memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan perawatan terbaik berdasarkan bukti ilmiah untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup.
Selain itu, otonomi pasien juga merupakan nilai penting di mana pasien memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka. Namun nilai-nilai dalam keyakinan agama sering berpusat pada ketaatan kepada Tuhan, pemilihan tradisi, dan integritas iman. Bagi pasien, menolak pengobatan modern mungkin dilihat sebagai tindakan mempertahankan integritas keyakinan mereka dalam bentuk ketaatan. Dalam situasi ini, peran etika adalah memandu dokter untuk menavigasi antara kewajiban profesionalnya untuk memberikan perawatan terbaik dan kewajiban moral untuk menghormati keyakinan pasien. Ini bukan tentang memenangkan argumen, melainkan tentang membangun jembatan pemahaman dan mencari solusi yang paling baik untuk kesejahteraan pasien dengan tetap menghargai martabat dan keyakinan mereka.